Ya, makasih Mbak. Jadi begini, kita itu kan oleh pemerintah itu harus menjaga stabilitas harga pangan, utamanya beras, apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kenapa ada perlakuan khusus? Karena kita harus yakin bahwa seluruh rakyat kita bisa akses kepada bahan pangan, utamanya beras. Nah, kondisi perberasan kita memang untuk sesuai data BPS yang menyatakan kita ada surplus, memang surplus untuk panen sekarang, karena impor yang kita lakukan ini bukan untuk yang sekarang, tetapi kita menjaga sampai dengan akhir tahun 2021. Kenapa pandemi yang lalu harga pangan kita stabil? Karena kita ada stok beras yang cukup signifikan, 1,5 juta ton itu ada di akhir tahun 2019. Sehingga tahun 2020 kita masuk masa pandemi, meskipun FAO mewarning akan terjadi krisis pangan, tapi kita aman dalam ketersediaan pangan, khususnya beras, dan stabilitas harga. Untuk itu, karena kita melihat bahwa stok bulog saat ini sudah kurang dari 1 juta ton, kita harus antisipasi. Karena kenapa harga beras naik? Karena memang ketersediaan di seluruh dunia, semua negara ingin mengamankan pangannya, sehingga pintu-pintu perdagangan global untuk pangan itu memang tidak banyak. Sehingga untuk antisipasi tersebut dan untuk menjaga betul bahwa kita masuk dalam masa pandemi, belum berbagai permasalahan-permasalahan nasional kita yang kadang kemarin kan kita banyak mengalami permasalahan ada bencana, gempa bumi, dan lain-lain, itu kan kita harus menjaga betul. Belum lagi yang surplus di negara kita, karena kan produsen padi di seluruh Indonesia kan banyak provinsi. Nah, yang surplus itu hanya 7, 6 atau 7 provinsi. Sedangkan yang lainnya itu adalah defisit. Bahkan ada wilayah-wilayah yang tidak seperti pulau-pulau, itu harus kita deliver semuanya beras dengan cukup dari Bulog. Nah, ini semuanya harus kita jaga, kita jamin. Supaya sepanjang tahun 2021, kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, kita harus jaminkan dulu bahwa ketersediaan pangan utama kita cukup tersedia. Supaya tidak ada gejolak politik, tidak ada gejolak sosial di dalam masyarakat, sehingga kita mendorong pembangunan ekonomi kita itu lebih aman. Nah, inilah kenapa untuk mengantisipasi tersebut, kita keluarkan alokasi untuk mengatur masuknya ataupun itu adalah kita serahkan kepada Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan BUMN mengatur kapan masuk, dan tentu saja ini tergantung dengan ketersediaan di pasar global juga. Dan kalau kita lihat 500.000 ton, kita itu konsumsi lebih dari 2,7 juta ton per bulan, ini untuk mengamankan stok di Bulog agar supaya seluruh intervensi pemerintah terhadap kondisi keamanan pangan di seluruh wilayah kita, untuk seluruh rakyat kita itu terjaga aman. Tidak ada lagi misalnya kita harus intervensi sesuatu, misalnya tahun lalu, tahun 2020, kita kan banyak melakukan bantuan sosial, kemudian distribusi beras ke masyarakat tertentu, kemudian operasi pasar di semua wilayah agar supaya rakyat kita terjamin bisa mengakses pangan utama mereka dengan harga yang stabil. Itu kita ingin sepanjang tahun 2021 permasalahan ataupun kondisi keamanan pangan kita betul-betul terjaga. Ini yang antisipasi ini kita perlu lakukan karena kita harus jamin. Kita paham kan dengan pembatasan di dalam masa pandemi ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya, banyak keterbatasan termasuk keterbatasan akses ke bahan pangan dan lain-lain. Kita berupaya melakukan startup banyak dan lain-lain itu untuk melakukan e-commerce supaya rakyat bisa tetap meskipun mereka dalam keterbatasan mobilisasi dan lain-lain, tapi tetap mereka bisa mengakses ke bahan pangan. Kita mendorong pembangunan startup
e-commerce dan lain-lain. Dan tadi terkait pembiayaan, ada KUR Mas yang bunganya rendah, memang khusus untuk startup dan lain-lain. Jadi akses pembiayaan itu juga kita buka seluas-luasnya. Tahun ini 190 triliun dan sebagian itu memang untuk mendorong teman-teman yang muda-muda, startup, UMKM, itu mendapat fasilitas-fasilitas, dukungan pembiayaan ataupun modal usaha. Jadi ini semuanya apa yang dilakukan pemulihan ekonomi nasional kita akan terhambat kalau kita mengalami permasalahan dalam akses pangan. Dan ini kita harus jaga betul stabilitas harga ini sampai dengan akhir tahun 2021. Kalau kita bilang panen, ya panen. 70% produksi kita kan ada di musim panen raya ini. Ya kita betul-betul menjaga, dan kita memang Bulog salah satu tugasnya adalah menyerap semaksimal mungkin beras-beras yang diproduksi oleh petani kita yang harganya lebih rendah daripada harga HPP yang sudah ditetapkan. Nah, ini semuanya, dan Bulog harus membeli dengan harga yang HPP yang sudah ditetapkan. Nah, ini semuanya adalah program kita untuk balance ketersediaan dan produksi petani, menjaga ketersediaan, menjaga keamanan dan lain-lain. Dan ini bukan untuk saat ini saja, Mbak. 500.000 ton itu kalau kita memang langsung distribusi itu hanya 1/4 konsumsi kita per bulan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ini untuk menjaga supaya setiap intervensi di wilayah-wilayah tertentu itu terjaga ketersediaannya dengan aman sampai dengan akhir tahun. Kita ingin akhir tahun 2021 stok kita ada di atas level 1,5 juta ton. Paling tidak itu yang kita harapkan terwujud.